Hari ini saya akan menjelaskan tutorial cara setup database di Accurate Online. Pertama-tama, kita buat data usahanya terlebih dahulu. Masukkan nama eh, PT, PT Anda. Kita coba, karena ini lagi uji coba, jadi kita klik sampel saja. Saya tulis namanya sampel saja. Di sini kita pilih bidang usaha yang telah Anda, bidang usaha Anda. Misalnya bidang usahanya itu di otomotif. Lalu kita pencet buat data usaha. Muncul notifikasi ini, maka muncul juga email yang telah Anda daftarkan sebelumnya di Accurate Online. Anda boleh ngecek emailnya, eh, nanti akan ada notifikasi dari Accurate-nya. Lalu, nah ini kita klik lanjut. Pada tampilan ini adalah informasi perusahaan Anda. Jadi, kita bisa mengisi nama perusahaan Anda di sini, lalu pilih kategori usaha yang kategori usaha Anda, misalnya di produsen, lalu tanggal mulai data. Tanggal mulai data inilah tanggal mulai penginputannya nanti di Akurat Online. Eh, Biasanya itu di akhir bulan. Contohnya seperti di tanggal 30 November 2003 atau di 31 Desember 2023. Sebagai contohnya, eh, di 31 Desember 2023. Jadi nanti kita mulai liputan itu mulainya di 1 Januari 2024. Nah, di sini kita bisa pilih mata uang yang ada, mata uang yang Anda pakai di perusahaan Anda. Oke, mata uangnya kita coba ke rupiah dulu. Nah, di sini ada metode biaya persediaan. Ini tergantung perusahaan Anda itu memakai metode persediaan apa. Ada average, ada FIFO. Kita coba yang di average atau rata-rata. Lalu kita klik selanjutnya. Nah, pada tampilan ini, untuk akurat, kita pilih eh, di menu akurat yang akurat kalian saja. Nah, akurat pos ini hanya untuk bisnis yang penjualannya dan stoknya sudah mulai berkembang dan memerlukan pencatatan akuntansi lebih kompleks. Jadi kita pilih yang online-nya saja dahulu. Lalu di sini kita akan menyiapkan akun perkiraan. Nah, kalau Anda sudah memiliki eh, nama akun-akun sendiri, tidak perlu dengan menceklis tanda centang ini. Tetapi kalau Anda belum mempunyai nama akun perkiraan dan ingin eh, dibuatkan daftar akun berikan oleh akun oleh secara otomatis, Anda boleh mengklik checklist tentang sini. Oke, klik, lalu selesai. Dan selesai. Ini akurat akan membuat database yang sudah
tadi kita setting di awal terlebih dahulu. Sampai database selesai buatkan. Sekarang kita masuk ke bagian yang penting, yaitu menginput akun-akun dasar masuk ke persiapan data perusahaan. Nah, di sini kita bisa melengkapi data perusahaan untuk memulai transaksi. Yang pertama itu adalah data perusahaan kas dan bank. Yang kedua itu ada data perusahaan barang dan jasa. Dan itu adalah data perusahaan bank dan data perusahaan pemasok. Nah, kalau kita ingin impor data perusahaan ini secara banyak, kita bisa melakukan secara dengan dengan eh, file Excel. Tapi kalau Anda ingin menginput data perusahaan ini satu-satu, nanti Anda bisa menggunakan fitur atau modul yang di sebelah sini. Nanti saya akan jelaskan. Oke, kita mulai dengan dari data perusahaan Kasbank. Jadi kita klik buat data, lalu pilih Anda pilih nama di perusahaan itu kas atau bank. Kalau namanya bank, berarti Anda bisa tuliskan seperti ini. Eh, Bank BCA. Lalu pilih saldo per tanggal saldonya bisa di 10 juta. Lalu pilih lanjut. Nah, Anda juga bisa menambahkan data perusahaan ini dengan cara di, di modul buku besar, lalu klik akun perkiraan. Ini Anda bisa menambahkan eh, kas dan bank, data perusahaan kas dan bank secara manual atau satu persatu. Nah, di contoh ini tipe akunnya apa? Oke, misalnya kas dan bank. Lalu eh, kalau kas dan bank ini akunnya akun induk, Anda tidak perlu di sini. Tapi kalau akun anak itu Anda bisa cek di sini dan dia akan otomatis diberi kode akun induknya. Oke, nah ini pilih akun induknya kas dan bank. Tapi bank. Nah, namanya kita pilih selanjutnya kita ke tab saldo. Lalu isi saldo yang ada di Mandiri misal di 75 juta. Di pada tab lain ini cuma untuk informasi atau catatannya saja. Ya, lalu ya juga tidak apa-apa. Lalu kita klik simpan. Nah, selanjutnya
kita ke data perusahaan barang dan jasa. Nah, ya kita lanjut ke, ke data perusahaan barang dan jasa. Oke. Anda bisa melakukan penginputan barang dan jasa melalui buat data atau di modul persediaan. Modul persediaan lalu barang dan jasa. Nah, pada tampilan ini, Anda bisa memasukkan nama barang yang Anda ingin masukkan ke Accurate Online. Contoh, eh, ban nah, penuh mau kategori barang apa? Nah, misalnya kita kategorikan di kategori ban. Nah, ini bisa kita tambahkan data baru. Nah, nanti si Bang Dunlop ini masuk ke kategori ban. Nah, pada jenis barang, di sini kita bisa pilih ada persediaan, jasa dan grup. Nah, kalau persediaan itu kita bisa melihat stok ban kita. Oke, kalau jenis kalau di non persediaan itu tidak ada stok dan tidak tercatat stoknya. Ini biasanya yang dipakai seperti barang yang non fisik kayak software. Nah, itu kita bisa pakai non persediaan. Kalau jenis barang jasa itu contohnya seperti jasa cuci AC, jasa cuci mobil dan segala macam. Nah, kalau untuk jenis barang yang grup itu misalnya kita menjual eh, bingkisan. Nah, di bingkisan itu dalam satu bingkisan itu ada beberapa item. Nah, ini kita bisa pilih yang jenis barang grup. Nah, kita pilih jenis barang saat ini kita pilih yang persediaan saja. Nah, kalau untuk di perusahaan Anda pada kode barang ini kita bisa secara otomatis akurat mempersediakan apa mengasih kode barang. Tapi kalau di perusahaan Anda sudah ada kode barangnya, Anda bisa klik off kan, di offin, lalu eh, isi dengan kode barang yang sudah dilihat di perusahaan Anda. Misal, dulu, pada tab UPC barcode, kalau perusahaan Anda memiliki UPC atau barcode itu bisa Anda masukkan di sini. Hmm, oke. Nah, pada tab satuan itu akurat juga ada namanya tab satuannya piece. Karena ini kita ban, kita kasih satuan view bisa Anda tambahkan langsung di sini. Misalnya Anda terlalu mempunyai produk dengan beberapa merek, itu bisa klik di sini, nanti Anda tambahkan terlebih dahulu. Tapi kalau di pesan Anda ingin menggunakan nomor seri, itu bisa klik seperti ini. Nanti itu akan otomatis buat nomor seri oleh Anda ini. Lanjut kita ke tab penjualan atau pembelian. Nah, di sini eh, kita bisa mengisi harga jual harga jual satuan ban itu berapa.
Tahun 2025 pada teknologi kemudian ini kita bisa isi dengan nama masuknya itu siapa. Nah, nah, di sini kita juga bisa masukkan informasi pembeliannya ya. Nah, masuknya siapa, satuan belinya itunya apa, misalnya satuan belinya juga unit, kita masukin unit dengan harga beli berapa. Misal kita beli harga ini satu tarik terus. Nah, ini kita bisa tuliskan bagian informasi saja itu minimal beli ke masuk itu berapa, atas minimum stok itu kita bisa tulis batas minimum stok. Misalnya kalau stok kita udah menipis itu akan muncul notifikasi di dashboard nanti kalau stok kita sudah menipis dan tulis di tersebut saja. Pada pajak pajak penjual pembelian itu bisa kita pilih ya pajak pembeliannya itu apa. Ini juga ada PPN. Ini kalau pajak utama nilai kita pilih pajak nilai. Nah, kita bisa dengan dasar penggunaan itu 100. Oke, lanjut ke stok. Nah, ini namanya stok of number. Jadi sebelum melakukan transaksi, kita bisa mencatatkan stok awalnya dulu di sini. Dengan contoh, kita melihat stoknya itu ada gudang di gudang mana, lalu kita pilih tanggal terakhir stoknya, lalu beli kuantitas stoknya berapa, uangnya ini. Jadi kita bisa menuliskan biaya satuannya atau biaya modalnya tadi kita ada 1.500.000. Pada tab akun, di sini kita bisa melihat akun perkiraan untuk penyelenggaraan transaksi pada eh, barang ini. Nah, misalnya di akun perkiraan, akun persediaan itu akun perkiraannya persediaan, penjualan tuh akun perkiraan penjualan, di ratus penjualan, diskon penjualan, lalu ke beban pokok penjualan, bukan penjualan, retro pembelian itu di persediaan, kemudian belum ditagih itu di utang pembelian dan belum tertagih. Nah, pada gambar itu kita bisa memasukkan gambar banding atau gambar barang kita. Oke, lanjut ke tab lain-lain. Nah, di sini kita bisa mencatatkan informasi tentang barang tersebut. Ada panjangnya berapa, lebarnya berapa, tingginya berapa, dan beratnya berapa. Oke, semuanya sudah tinggal kita pencet simak. Nah, kalau sudah muncul informasi notifikasi warna biru ini, kita bisa melihat informasi barang yang tadi sudah kita input di sini, daftar barang. Nah, ini kan tadi kita sudah input one unlock, kode barangnya apa, jenis barangnya apa, satuannya berapa, kualitasnya berapa, dan stok dapat dijualnya berapa. Oke, selanjutnya, kalau misalnya Anda memiliki banyak eh, data perusahaan itu banyak, Anda bisa mengimpor langsung dengan cara klik impor data, impor data. Ini Anda bisa klik contoh file. Nah, ntar kalau setelah Anda klik contoh file, harus Anda sesuaikan dengan template-nya ini agar bisa Anda proses import file ke calculator lainnya. Dan di sini tuh di bagian template Excel itu harus disesuaikan sama persis dengan template agar semuanya bisa
ke impor ke dalam Accurate Online. Oke, kita lanjut ke data perusahaan pelanggan. Di sini Anda juga bisa mengetik perusahaan atau Google jualan dan pelanggan. Nah, di sini Anda bisa menentukan nama pelanggan Anda. Misal, contoh, pelanggan, kalau di perusahaan Anda sudah memiliki ID dari pelanggan Michael ini, Anda bisa mematikan on off ini. Tapi kalau Anda tidak mempunyainya, Anda bisa Okta akan mengisi otomatis ID pelanggan ini. Lalu kita pilih kategori ID pelanggan ini apa, lalu isi nomor telepon yang berapa, dan nomor handphone yang juga isi bisa nomor WhatsApp, email, dan informasi tempat penagihan di dalam mana, kota mana, kode pos, provinsi, dan negara mana, informasi umum. Masih tak bisa menulis ini nama siapaannya apa, jabatannya apa, email, handphone, nomor telepon bisnis, segala macam. Anda bisa menambahkan informasi kontak di sini. Lalu ini adalah tab di tab pengiriman. Ya, kalau Anda tadi sudah mengisi alamat penagihan di sini, Anda tidak perlu mengisi lagi, tinggal Anda menceklis alamat penagihannya dengan sama dengan alamat pelanggannya. Nah, Anda bisa menambahkan alamat lainnya untuk penagihannya. Lalu di tab penjualan, ini kita bisa mengisi dengan kategori harga, kategori diskon, cara pembayaran customer ini apa, default penjualannya apa, default diskonnya, macam. Sini pada tahap tab pajak itu Anda bisa memasukkan informasi pajak dulu. Jadi kalau di pajaknya sini Anda bisa memasukkan NIK dari customer, NPWP, dan lain sebagainya. Ya, alamat pajaknya juga bisa sama dengan yang itu yang Anda isi di tab umum. Nah, pada filter awal itu Anda bisa isi dengan cara klik tambah lalu isi dengan mata uang. Misalnya ya, pertanggal berapa waktu penjualannya. Kalau Anda tidak memiliki nama untuk penjualan atau Anda ingin akurat online yang memberi nomor fakturnya, Anda bisa klik ini. Cara penjualannya, penjualnya siapa, jumlahnya berapa, dan keterangan apa. Kalau kita pengen lain, ini adalah informasi yang jika ada faktur dengan umur lebih dari berapa hari, jika total utang misalnya melebihi berapa hari, itu Anda bisa klik per pelanggan. Nah, ini lain-lain gudang untuk yang itu kita simpan. Kita lihat daftar pelanggan di sini. Kalau dengan gigi pelanggan 3001 atau utama saldonya berapa? Kalau utang berapa? Kita bisa ke data data perusahaan atau pemasok. Nah, Anda bisa buat data dari sini, klik sini, atau bisa ke modul pembelian lalu ke pemasok. Masuk klik sama dengan informasi pelanggan atau customer. Kita bisa mengisi semuanya di sini, informasinya, informasi dari pemasok tersebut.
Ya, coba ke pengaturan POS. Nah, ini kan pengaturannya banyak ya, Kak. Oke, lanjut ke tab kontak. Ini kita bisa tambah. Oh ya, alright. Kita bisa tambah. Oke, tambahin mau masuknya siapa? Misalnya dulu berapa? Kita isi informasi yang di sini dan lebih detail ke tab pilihan. Nah, di tab pemilihan ini kita eh, ter ke pemasok itu dengan syarat pembeliannya apa, punya default diskon sendiri atau tidak, rekening bank pemasok itu kita bisa masukkan di sini sebagai informasi. Termasuk dengan akun utangnya, akun uang mukanya juga bisa kita masukkan di sini. Nah, sama dengan informasi pajak tadi, kita masukkan semua di sini, saldo utang dan lain-lain. Oke, kita bisa klik simpan dan melihat daftar yang tadi sudah kita isi itu bisa ke daftar pemasok di sini. Nah, bisa muncul di sini. Oke, eh, mungkin itu saja ya video yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.